Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahilladzi jama'ana lihada wa ma kunna linajtami'a laula an jama'ana Allah. Wassalatu wassalam ala al-mab'usi rahmatan lil alamin nabiyyina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, secara khusus pada Direktur Pak Syamril dan jajarannya dan seluruh pengajar, guru dan pengelola sekolah Islam Atirah di semua jenjang pendidikannya. Yang pertama, tentunya kita bersyukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala siang hari ini dikumpulkan di tempat ini dalam rangka seperti tadi disampaikan untuk somasi, ya, syukur, motivasi dan orientasi dan motivasi, ya. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi pengikut beliau yang selalu istiqamah di jalannya. Kemudian yang ketiga, sangat bersyukur sekali siang hari ini diundang untuk saling berbagi, saling memberikan manfaat di tengah-tengah bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Saya kalau ada di tempat ini teringat masa kecil. Saya besar dan kecil di dekat sini. Kebetulan rumah saya itu di ujung Gunung Bulu Saraung, ya, Hos Cokro Aminoto nomor 1. Ya, jadi pas di ujung, ya, Bulu Saraung, sekarang jadi hotel kayaknya, ya. Saya kecil di situ. Jadi mulai kecil ya saya aktivitas di sini semua, ya. SD bahkan ya SMP di dekat sini. Nah kebetulan surprise hari ini saya ada di depan guru saya, ya, Pak Ridwan. Tepuk tangan untuk Pak Ridwan. Ya. Masya Allah, tidak banyak yang berubah dari beliau. Iya. Jadi saya diajar Pak Ridwan ini tahun berapa Pak? Iya, saya 95 ya Pak. 85. Iya, coba 84 85 Pak Ridwan masih, iya, lebih kurang, ya, Masya Allah. Jadi beliau dulu mengajar di SD Muhammadiyah 1 Kapoposang. Iya, Muhammadiyah, saya murid beliau di kelas, wali kelas saya di kelas 5. Kelas 5 Pak ya? Iya, alhamdulillah kelas 5, jadi masih ingat. Dan alhamdulillah tidak ada namanya mantan guru. Iya, tidak ada mantan guru, yang ada tetap guru. Makanya ya, surprise sekali dan saya gembira sekali hari ini sekaligus bisa berbagi dan bisa ketemu dengan guru saya. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema yang atau materi yang diberikan kepada saya adalah profil guru sekolah Islam di era 5.0, high tech, high touch. Sebenarnya ya kalau guru ya mungkin mirip-mirip lah. Kita ini, kalau saya kan dosen ya, tapi sama saja, insya Allah tidak ada yang membedakan. Slide yang pertama.
Nah, bahasa Arabnya guru itu apa? Bahasa Arabnya guru itu apa? Muallim. Iya. Dari kata allama yuallimu. Iya. Jadi kalau kita sebagai muallim itu isim fa'ilnya, kalau dalam bahasa Arab namanya isim fa'il. Dari kata allama yuallimu muallim. Muallim itu isim fa'il. Subjek pelaku. Iya. Sebagai guru dalam Islam itu sebenarnya kita ini semua adalah pewaris Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalam Islam guru itu pewaris Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setidak-tidaknya ada 2 ayat dalam Al-Quran yang mengisyaratkan itu secara kuat. Ya. Yang pertama dalam surah Al-Baqarah ayat 129, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah, Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmah. Jadi di antara doa Nabi Ibrahim itu berdoa kepada Allah, ya Allah, utuslah, ya, Rabbana wab'ats fihim, utuslah kepada mereka, ya, rasulan minhum, seorang rasul dari kalangan mereka, rasulan minhum, dari kalangan mereka. Jadi nabi dan rasul itu bukan malaikat, ya, diutus oleh Allah dari kalangan manusia itu sendiri. Yatlu alaihim ayatika, fungsinya, tugasnya itu mentilawah ayat-ayatmu. Kemudian apa? Wa yu'allimuhum. Jadi Rasul itu adalah muallim, mengajarkan. Sama juga dalam surah Al-Jumu'ah ayat yang pertama. Huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yuzakkihim wa yu'allimuhum Alkitaba wal hikmah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ya, sebelum kita berbicara bagaimana tugas dan fungsi guru, ada satu kebanggaan, ya. Ada satu kebanggaan pada diri kita ketika kita dipilih oleh Allah menjadi seorang guru, menjadi seorang pengajar. Karena apa? Kita mewarisi salah satu daripada tugas penting kenabian. Ya. Jadi menjadi muallim itu keren, menjadi guru itu keren, menjadi guru itu sesuatu yang luar biasa. Ya. Ya. Bahkan ilmu itu, ya, ilmu itu bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, menjadi sangat mulia, ya, karena tidak ada orang yang tidak bangga disebut sebagai seorang yang berilmu. Ya, ada ungkapan Ali bin Abi Thalib, ya, sebagian mengatakan itu ungkapan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, kafa lil ilmi syarafan an yadda'ihi man la yuhsinu. Ya, apa itu artinya? Ungkapan itu mengatakan cukuplah ilmu itu sebagai kemuliaan, karena orang yang tidak punya ilmu itu senang dikatakan berilmu. Ya, jadi kalau ada orang, ini mohon maaf, orang yang tidak berilmu, bodoh, dikatakan berilmu, dia pasti senang, bangga, dikatakan berilmu. Ya. Wa kafa bil jahli dha'atan, ya. Tapi kebodohan itu cukuplah menjadi satu kehinaan. Karena apa? Karena orang bodoh pun tidak mau dikatakan bodoh. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, anjing. Anjing itu najisnya, kalau kita belajar fikih, najis apa? Najis mughalladhah. Najis tingkat tinggi. Ya. Tingkat tinggi, bahkan
Dalam mazhab Syafi'i dikatakan sama dengan najis anjing itu setara dengan najis babi. Ya. Dari sisi keharamannya. Ya. Meskipun ada perlakuan khusus untuk anjing itu. Ya. Bahkan sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu naha an thamanil kalbi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melarang jual beli anjing. Ya. Naha an thamanil kalbi. Jadi dalam Islam najisnya najis besar, ya, tingkat besar, dan dilarang diperjualbelikan. Tapi coba lihat bapak-bapak ibu sekalian, karena ilmu itu, anjing itu kalau dilatih berburu, itu kemudian dilepas, dipakai untuk berburu, boleh enggak kita makan buruannya? Boleh tidak? Boleh. Rasulullah SAW mengatakan, "Idza arsalta kalbakal muallam wa dzakarta smallah." Apabila engkau melepas anjingmu, kalbaka, tapi disebut apa? Al-muallam, yang sudah mendapatkan ilmu. Al-muallam. Jadi luar biasa. Ya, jadi kita ini ketika kita berafiliasi kepada ilmu, kita sedang memuliakan diri kita. Jadi menjadi seorang guru, menjadi seorang pendidik, kita sedang meniti jalan kemuliaan. Ya. Jalan kemuliaan. Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal aradin la yusalluna ala muallimin nasal khair. Bahkan dalam riwayat dikatakan hatta namlatu fi juhriha wa hatta al-hut fil bahr la yusalluna ala muallimin nasal khaira. Jadi kalau kita biasa bersalawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa itu makna salawat? Kita ya mendoakan Nabi SAW dan semoga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ditinggikan derajatnya, maqamam mahmuda, ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya orang yang bisa mendapatkan salawat seperti salawatnya Nabi itu para muallim. Apa dalilnya Ustaz? Nah, tadi saya bacakan hadis Rasulullah SAW. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya, wa ahlas samawati wal aradin, seluruh penduduk langit dan bumi, hatta namlah fi juhriha, sampai seekor semut di lubangnya, wa hatta al-hitan atau al-hutu fil bahr, begitu pula ikan yang berada di laut. Apa yang mereka lakukan? La yusalluna, akan bersalawat kepada siapa? Ala muallimin nasal khaira, setiap orang yang menjadi guru yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. La yusallun, sampai semut, sampai ikan. Ya. Berapa jumlah semut? Ya, coba tanya guru siapa itu yang tahu bahasa semut. Semut di lubangnya, berapa jumlahnya kita tidak tahu. Ikan di lautan, semuanya la yusallun, mereka bersalawat. Apa makna bersalawat? Mendoakan. Kenapa? Karena kalau orang-orang yang berilmu, yang menguasai dunia, ya, orang-orang yang berilmu, yang lurus menguasai dunia, maka semua makhluk hidup ini akan mendapatkan ketenangan. La yusalluna ala muallimin nasal khaira. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, satu kemuliaan ketika kita dipilih, ini nikmat pemilihan ini, ya. Ini namanya nikmatul istifa. Kita dipilih oleh Allah untuk
mengemban amanah menjadi seorang guru. Ya. Menjadi seorang guru. Semua penduduk langit dan bumi. Ini hadis yang tadi saya bacakan. Ini hadis disebutkan oleh Rasulullah ketika datang seseorang menanyakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mana yang lebih afdal? Mana yang lebih mulia? Orang yang suka ibadah, ahli ibadah, abid, atau orang yang punya ilmu?" Ya. Jadi Rasulullah ditanya itu, "Ya Rasulullah, ini ada dua orang, satunya ahli ibadah, senang beribadah. Ya. Qiyamul lailnya bagus, puasa sunnahnya bagus, baca Qur'annya, ya. Dibandingkan dengan seorang alim. Ya. Mana yang lebih bagus?" Rasulullah membacakan hadis ini. Kenapa? Karena kalau ahli ibadah, kata para ulama kita, ahli ibadah memang baik dan seharusnya kita juga jadi ahli ibadah sebenarnya. Ya. Ini tidak merendahkan orang yang ahli ibadah, tidak, sama sekali tidak. Tapi dari sisi manfaat yang dirasakan oleh ahli ibadah hanya kembali kepada dirinya sendiri. Sementara dengan ilmu seseorang itu bisa memberikan manfaat yang maksimal kepada orang lain. Maka dari sisi ini, kenapa seluruh penduduk langit, bumi, ya, bahkan sampai semut dan ikan di lautan itu mendoakan kebaikan kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan itu. Nah, ini bapak-bapak sekalian. Jadi ini pengantarnya. Jadi semua kita ini, ya, yang berprofesi sebagai guru, sebagai pendidik, kita sedang berada di jalan kemuliaan. Kita sedang memantaskan diri kita untuk menjadi orang-orang yang mulia. Ya. Kemudian yang kedua, guru itu qudwah. Ya. Guru itu qudwah. Kenapa ada nabi dan rasul yang diutus? Kalau Allah mau, cukuplah Allah menurunkan kitab sucinya saja, tapi tidak perlu ada nabi dan rasul. Atau ya karena kita sudah diberikan oleh Allah perangkat, kita punya akal, kita punya ya kemampuan untuk menganalisa, ya cukuplah disampaikan ini tuntunannya tanpa perlu mengutus nabi dan rasul. Tidak cukup. Ada namanya ilmu dan adab. Tadi sudah dikatakan adab. Iya. Disebutkan adab ya oleh Pak, Masya Allah, Pak Adian. Iya. Adab itu, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, tradisi para ulama kita itu mendahulukan namanya adab. Kanu yata'allamuna al-adaba qabla an yata'allamu al-ilma. Mereka lebih dahulu pertama mempelajari adab, etika, sopan santun, tata krama sebelum mempelajari ilmu. Bahkan diriwayatkan bahwa sebagian mereka mempelajari adab itu 20 tahun baru mempelajari ilmu 10 tahun. Ya. Adab. Bahkan Al-Imam Sufyan As-Sawri rahimahullah itu mengatakan, nahnu ila qalilin, Abdullah ibnul Mubarak, Abdullah ibnul Mubarak seorang tabi'in, ulama besar, itu mengatakan, nahnu ila qalilin minal adab ahwaju ilaina min katsirin minal ilmi. Kalau saya tanya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mana yang lebih penting? Adab atau ilmu? Adab atau ilmu? Tapi yang kita ajarkan ilmu atau adab? Ya. Al-Imam Ibnul Mubarak, Abdullah Ibnul Mubarak itu pernah mengatakan, nahnu ila qalilin minal adab, kebutuhan kita akan sedikit adab, sedikit adab. Nahnu ila qalilin minal adab ahwaju ilaina min katsirin minal ilmi. Lebih kita butuhkan dari banyaknya ilmu. Jadi sedikit adab
itu lebih dibutuhkan dibandingkan banyaknya ilmu. Kita ini kekurangan orang berilmu atau kekurangan orang beradab? Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang lebih tahu. Maka sebenarnya salah satu fungsi penting daripada seorang guru itu menjadi qudwah. Karena ada transformasi adab yang harus kita berikan kepada peserta didik kita. Adab itu tidak cukup dengan teori. Adab itu harus ada qudwah, ada contoh. Apa dalilnya, Ustaz? Dalilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisani. Setiap yang lahir itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Apa itu fitrah? Suci, bersih. Tidak ada sama sekali debu-debu, tidak ada yang mengotorinya. Fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Tapi setelah itu, siapa yang mempengaruhi anak itu? Fa'abawahu, kedua orang tuanya lah. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak itu menjadi apa? Yunassiranihi, menjadikan dia Nasrani, au yuhawwidanihi, menjadikan dia Yahudi, atau menjadikan dia Majusi, au yumajjisanihi. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, hadis ini menjelaskan kepada kita betapa pentingnya qudwah itu. Anak yang tadinya fitrah, itu terpengaruh dengan qudwahnya, figurnya yang hadir di tengah kehidupannya. Yang tadinya fitrah itu bisa berubah, menjadi Nasrani, menjadi Yahudi, menjadi Majusi. Itu karena pengaruh qudwah, figur yang hadir di tengah kehidupannya. Maka menjadi sangat penting kita ini sebagai guru mengetahui kedudukan kita, bukan hanya sekedar mentransfer ilmu, bukan hanya sekedar mendoktrin para peserta didik kita dengan doktrin-doktrin tertentu yang kita ingin ajarkan kepada mereka, tetapi di saat yang sama kita akan dilihat sebagai seorang qudwah. Ada ungkapan dalam bahasa Arab mengatakan begini, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Ungkapannya, lan yastaqima zillu wal 'udu a'waju. Ini banyak bahasa Arab karena saya ini dari Istiba, bahasa Arab. Dan mudah-mudahan di Atira ada pelajaran bahasa Arab. Insyaallah. Namanya kan sekolah Islam Atira. Jadi enggak apa-apa, ini sekaligus mengingatkan kita akan pelajaran bahasa Arab. Lan yastaqima zillu wal 'udu a'waju. Apa artinya itu? Jangan berharap bayangan itu bisa lurus kalau benda aslinya bengkok. Ini maknanya sangat dalam ini, Lan yastaqima zillu wal 'udu a'waju. Tidak akan pernah bayangan itu menjadi lurus kalau benda aslinya bengkok. Itu maknanya apa, Bapak? Bagaimana kita berharap peserta didik kita ini bisa menjadi baik? Kalau kita ini tidak bisa jadi qudwah yang baik. Bagaimana kita berharap, ini mohon maaf, anak-anak kita menjadi baik kalau yang dia lihat, figur yang dia lihat dalam kehidupannya tidak mengajarkan kebaikan itu. Maka dari sini seorang guru menjadi sangat strategis kedudukannya dalam Islam karena ada fungsi kedudukannya sebagai qudwah, sebagai teladan. Teladan. Ini mudah-mudahan sudah bisa ditangkap dengan baik. Kemudian yang ketiga, guru itu adalah salah satu unsur penting dalam perbaikan dan perubahan. Ada dua istilah yang kita kenal dalam Al-Quran.
Tidak cukup kita jadi soleh, ya. Tidak cukup. Kita soleh itu penting, ya. Kita soleh, jadi orang soleh, jadi orang, ya, jadi mukmin yang saleh, mukminah yang salihah, ya. Yang penting jangan jadi mukmin yang solehah, ya. Itu. Ya, jadi kita menjadi saleh, menjadi salihah itu penting. Tapi tidak cukup. Al-Quran tidak mengajarkan kita hanya menjadi orang-orang saleh. Makanya surah Al-Asr itu bapak-bapak ibu-ibu sekalian, itu tidak hanya sampai illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Karena kalau itu, insya Allah banyak kita ini yang tidak masuk dalam kategori orang-orang merugi. Untuk mengeluarkan kita dari orang-orang yang merugi, itu tidak cukup dengan keimanan dan amal saleh. Tidak cukup kita hanya jadi saleh, tapi harus watawasau bil haqqi, watawasau bis sabar. Jadi bahasa Al-Qur'annya, kita ini tidak cukup menjadi saleh. Wa ma kana rabbuka dalam surah Hud ayat 111 ya. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bizulmin wa ahluha muslihun. Dan Allah berjanji tidak akan mengazab, menurunkan azabnya kepada satu kaum dengan penuh kezaliman. Jadi Allah tidak pernah zalim. Kalau ada azab, ada musibah yang Allah timpakan itu karena sebab ulah manusia itu sendiri. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bizulmin wa ahluha muslihun. Syaratnya penduduk kampung itu harus ada yang menjadi muslihun, bukan salihun. Mohon maaf kalau ada yang namanya solihun di sini. Ya. Jadi nanti Allah Subhanahu wa taala menjamin bahwa satu kaum tidak akan diturunkan kepada mereka azab oleh Allah kalau penduduk kampung itu menjadi muslihun. Maka seperti Ustadz Deddy Mizwar ini, itu jangan berkecil hati. Inilah sebabnya, salah satu di antara sebabnya Allah tidak menurunkan azab. Ya. Kenapa? Karena ada kesadaran untuk menjadi muslihun. Jadi bukan hanya salihun. Muslihun itu dia saleh pada pribadinya dan mensolehkan orang lain. Itu namanya muslihun, agen perbaikan. Ya. Jadi kita sebagai guru, kita memiliki kedudukan yang luar biasa strategisnya, menjadi agen perbaikan, menjadi muslihun. Ya. Makanya ya salah satu cara menilai sebuah masyarakat itu adalah kualitas daripada gurunya. Kemudian seorang guru juga itu agen perubahan. Ya. Innallaha, kalau bahasa Al-Qur'annya kan, innallaha la yughayyiru ma biqaum. Perubahan itu dalam bahasa Arab namanya tagyir, perubahan. Ya. Ini masa pilpres sudah lewat ya. Jadi tidak perlu dikaitkan dengan istilah-istilah yang kemarin. Ya. Ini sensitif kalau disebut perubahan, kayak sensitif yang lalu. Tapi sekarang alhamdulillah sudah tidak ada itu. Tapi benar, perubahan itu bahasa Al-Qur'an. Ya, istilah yang digunakan oleh Al-Qur'an. Jadi Allah tidak akan merubah nasib satu kaum. Innallaha la yughayyiru ma hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai mereka merubah apa yang berada pada diri mereka. Dan salah satu unsur perubah itu adalah guru. Ya, jadi di sini sebenarnya Bapak Ibu sekalian, kita sudah dapat gambaran betapa strategisnya posisi seorang guru itu dalam Islam, ya, dalam Islam. Slide berikutnya. Nah, ini saya kira Bapak Ibu sekalian sudah, ya, tidak usah saya jelaskan ya. Iya, kalau dalam undang-undang itu sudah jelas, ya. Jadi kalau sebenarnya kita lihat ya, merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, menilai dan mengevaluasi, membimbing, melatih peserta didik, melakukan penelitian pengabdian kepada masyarakat. Jadi guru itu bukan hanya juga di sekolah. Kalau di pendidikan tinggi ada namanya Tridharma Perguruan
tinggi. Salah satu aspek yang dinilai dari seorang dosen itu sejauh mana kontribusinya dalam pengabdian kepada masyarakat. Ya. Ya, makanya saya tertarik untuk kampung apa tadi? Santaria. Ya, nanti kerjasama sama Stiba. Ya, insya Allah kita kirim mahasiswa dosen kita untuk membina di sana. Ya. Ya, memang kita ini kalau di Stiba itu, ini promosi sedikit, enggak apa-apa Pak Samril ya. 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 Memang kita itu di kampus, ya, kami di kampus Bapak Ibu sekalian, itu kalau selesai mahasiswa, ijazahnya itu tidak langsung kami berikan. Ya, jadi selesai mereka S1, itu tidak langsung ijazahnya kami berikan. Mereka diwisuda ya, diwisuda, tapi ijazah kami tahan. Kapan mereka bisa ambil ijazahnya itu? Kalau telah dikirim 1 tahun. Berdakwah di mana? Berdakwah di seluruh pelosok di Indonesia. Ya, maka mudah-mudahan nanti satu kampung Bapak nanti insya Allah kita akan utus 1 di situ atau 2. Ya. Jadi kami, ya, dalam tugas, ya, bahwa inilah ilmu itu kan harus dizakatkan. Ya. Jadi mereka setelah S1 itu tidak langsung dapat ijazah. Nanti 1 tahun berikutnya mereka datang membawa surat keterangan dari daerah setempat bahwa telah mengabdi daerah itu, baru kami serahkan ijazahnya. Ya. Padahal mereka bayar juga, ya. Mereka bayar, masuk Stiba bayar SPP, ya. Tapi setiap kali kami wawancara masuk Stiba, kami bilang sama orang tuanya, Pak, Ibu, ini anak tak, nanti kalau selesai itu tidak langsung bisa pulang ke kampung. Mereka akan kita kirim, ada yang dikirim ke Papua, ada yang ke Sumatera, ada yang Kalimantan, macam-macam. Ya. Ya. Dan belum pernah ada alumni Stiba, promosi lagi nih Pak Samril, ya. Belum pernah ada alumni Stiba itu yang menganggur. Karena setiap selesai lebih banyak permintaan daripada alumni yang kami. Iya, jadi kalau tadi mungkin Ustadz Adian itu bilang bahwa salah satu nilai keunggulan itu ada pada khairun nasi anfa'uhum linnas, itu alhamdulillah Stiba sudah buktikan bahwa setelah kuliah mereka tidak menganggur. Langsung ditempatkan. Ya, ditempatkan di banyak tempat. Ya. Nah, ini ya. Jadi guru itu, ya, melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, melaksanakan tugas, ya, tambahan, ya, meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan seterusnya. Ini tidak usah saya jelaskan. Bapak Ibu sekalian pasti lebih tahu dari saya. Lanjut slide berikutnya. Nah, sekarang kita ini berada di era, ya, yang, ya, luar biasa. Iya, ditandai oleh 3 hal, ya. Teknologi digital yang luar biasa, ya. Kemudian ada kecerdasan buatan, artificial intelligence. Kalau bahasa Arabnya itu adzakaul istinai, ya, kecerdasan buatan. Ya. Kemudian ini 2 hal ini yang luar biasa sekali. Bahkan saya pernah baca, pernah lihat di medsos, Bapak Ibu mungkin tahu, sekarang itu ada artis AI, ya. Ya, bukan robot. Jadi sudah seperti orang betul. Oh, iya. Siapa namanya itu? Ya, saya pernah dapat satu. Jadi orang menyangka itu orang betul, padahal bukan. Ya, itu hasil AI itu. Ya. Ya. Jadi sekarang ini anak-anak kita itu bisa lebih pintar dari gurunya. Sekarang anak mahasiswa kalau dikasih tugas senyum-senyum. Ya. Senyum. Ya, dikasih tugas senyum. Oh, apalagi kalau sekarang skripsi itu sekarang harusnya sudah diubah. Ya.
Jadi kewajiban skripsi itu harusnya sudah kita ubah. Ya, harusnya sudah tidak lagi ya patokannya, karena dengan teknologi ini mereka bisa ya bisa membuat bahkan lebih bagus. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kalau menyampaikan satu teori di depan anak-anak sekarang, itu dengan mudah mereka bisa mengakses teori yang kita sebutkan. Ya, bahkan kalau kita salah, kalau muridnya itu kritis, dia bisa langsung mengatakan di depan kita, Bapak dan Ibu salah. Jadi kita berada dalam satu tantangan pendidikan yang luar biasa. Ya. Tapi apa yang kurang, ya bahkan mohon maaf, terjadi apa? Perubahan tatanan masyarakat. Ya. Di era 4.0 itu teknologi itu lebih banyak kepada ekonomi, ya. Tapi sekarang ya di 5.0 ini semuanya, ya, semuanya. Semua kampus sekarang, ya, semua kampus sekarang itu mengeluh, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, karena kami ini latar belakang kampus, mengeluh karena apa? Jumlah peminat untuk melanjutkan ke tingkat pendidikan tinggi itu ternyata menurun, berkurang. Anak-anak kita itu lebih senang jadi YouTuber. Coba baca studi tentang itu, senang jadi YouTuber. Bahkan mohon maaf, tantangan kita, anak-anak kita lebih banyak suka ikut judi online itu. Ya, sehingga itu menjadi salah satu, berdasarkan satu penelitian, kenapa minat melanjutkan pendidikan tinggi itu menjadi berkurang, karena mereka lebih tertarik untuk ikut masuk dalam kegiatan-kegiatan seperti itu, judi online. Dan luar biasa peminatnya di Indonesia ini. Ini tantangan buat kita. Sekarang kalau kita lihat, rata-rata anak-anak muda sekarang kan rata-rata pebisnis. Anak muda Masya Allah punya omset sekian. Kalau dulu jarang kita dapatkan. Bahkan sekarang setelah pemilihan legislatif, banyak sekali anak muda yang terpilih. Bahkan incumbent sebagian tidak terpilih, dikalahkan oleh anak muda. Ada tantangan besar di hadapan kita. Ini anak-anak kita yang kita sedang ajar, dia sedang berada dalam dunia yang mereka luar biasa bisa mengakses informasi, pengetahuan itu secara langsung. Nah, kalau kita ini tidak berpacu dengan itu, maka kita akan ketinggalan. Sekarang ini mohon maaf, kalau ada ustadz atau siapa menceramah, itu anak muda langsung lihat, ini ustadz followersnya berapa. Iya, kalau dia lihat Instagramnya, saya tidak punya Instagram. Dia lihat Facebooknya, kalau yang ikut, yang like cuma 10, 20, dia bilang, ini abal-abal. Anak muda gitu, gayanya sekarang seperti itu. Kalau kita tidak mengupdate diri kita, mengupgrade diri kita untuk lebih baik, maka kita akan ditinggalkan. Tantangan zaman ini mengharuskan kita harus bisa menyesuaikan diri kita dengan teknologi yang luar biasa maju. Tatanan masyarakat kita berubah. Sekarang ini anak-anak kita hidup di dua dunia, dunia maya dan dunia nyata. Bahkan sebagian, mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, lebih eksis di dunia. Ada mahasiswa anak-anak kalau di kelas pendiam, tapi luar biasa eksisnya di dunia maya. Ada anak yang kelihatannya biasa-biasa saja, tapi kalau kita lihat Instagramnya, lihat luar biasa. Nah, ini tantangan buat kita. Kita hidup di zaman ini, di zaman ini. Maka saya tadi mengatakan, kenapa
Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul itu, wa ba'as fihim rasulam minhum, dari kalangan mereka yang hidup sezaman dengan mereka, agar mereka tahu betul bahwa tantangan seorang pendidik itu harus menyesuaikan dengan apa yang mereka hadapi di kehidupan mereka. Minhum, dari kalangan mereka. Ya. Kita ini meskipun bukan Gen Z, bukan Gen dan bukan Gen Z, ya. Gen X, ya. Kita ini ya generasi ya. Tapi kita harus menyesuaikan. Mau tidak mau, itu tantangan. Kita hadir untuk itu, kita hadir untuk mereka. Nah, apa saja yang perlu? Ya, slide berikutnya. Saya tidak tahu ini Pak, sampai jam berapa? Oh, 5 menit lagi. Mohon maaf. Ya, oke lah, ini teoritis ya. 4 kompetensi, kompetensi individu, kompetensi pedagogik, ya ini kompetensi sosial, kompetensi profesional, ya. Bapak-bapak, saya kira sudah tahu ini, ya. Lanjut slide berikutnya. Nah, ini dia. Ini intinya. Saya berdiri ya. Apa yang kita butuhkan? Tadi high tech, high touch. Jadi teknologi boleh berkembang, tapi sentuhan kita kepada peserta didik kita harus maksimal. Ya. Apa yang harus kita sentuh? Ya. Karakter imaniyahnya, ini yang pertama Bapak-bapak Ibu sekalian. Kita berangkat dari semangat kita, ruhiyah kita, bahwa tugas kita sebagai seorang guru itu bukan hanya sekedar transfer ilmu. Ada karakter imaniyah yang harus kita pegang. Coba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengenaiki kendaraan beliau, ya mengenaiki kendaraan beliau, membonceng siapa? Fadl ibnu Abbas, Ya, jadi Ibnu Abbas ada di belakangnya, anak kecil, ya. Apa yang dia katakan? Ya gulam, wahai anak kecil, inni u'allimuka kalimat. Saya akan mengajarkan kepadamu beberapa kata-kata pamungkas. Apa kata-kata pamungkasnya? Ihfadillaha yahfadka, ihfadillaha tajidhu tujahak, fa idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah, wa alam annal ummata law ijtama'at ala ay yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka bi syai'in illa ma qad katabahu Allahu lak, wa alam annal ummata law ijtama'at ala ay yadurruka bi syai'in la yadurruka bi syai'in illa bima katabahu Allahu alaik. Itu nilai-nilai tauhid, ya. Jadi Ibnu Abbas masih kecil, dibonceng oleh Rasulullah di atas kendaraannya. Kata-kata pamungkasnya Rasulullah, ihfadillaha yahfadka. Wahai anakku, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfadillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya Allah akan berada di depanmu. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau engkau meminta, jangan minta kepada yang lain, minta kepada Allah. Wa idza sta'anta, kalau engkau memohon pertolongan, mohonlah pertolongan itu kepada Allah. Wa'lam, ketahuilah, kalau seluruh umat manusia ini bersatu untuk memberikan satu manfaat kepadamu, manfaat itu tidak akan sampai kepadamu kecuali apa yang telah ditakdirkan oleh Allah untukmu. Sebaliknya, kalau seluruh umat manusia ini bersatu untuk memudaratkan engkau, mudarat itu tidak akan sampai kepada engkau kecuali apa yang telah Allah tetapkan atasmu. Itu kalau guru seperti itu mengajarkan. Tapi yang harus pertama, ini harus gurunya. Jangan ihfazillah, ya, jangan wa'lam annal ummata, kalau semua umat bersatu untuk apa? Memberikan manfaat atau memudaratkan, tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah. Tetapi di saat gaji terlambat sedikit, kita tanamkan nilai itu kepada anak-anak kita. Itu tadi kudwa. Ya. Gaji terlambat sedikit, nilai tauhidnya hilang. Ya. Ya, saya pernah diceritakan oleh oleh salah seorang ustadz. Ya, mereka, ya, ustadz itu naik pesawatnya baling-baling. Wah, getarannya luar biasa. Semua zikir sudah keluar. Iya. Cuma satu yang tidak, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu yang tidak keluar. Semua zikir keluar.
Tapi coba lihat, kita ini luar biasa ya. Seperti yang digambarkan oleh Allah, sering lupa nilai-nilai tauhid itu. Pada saat landing, pesawat itu selamat, alhamdulillah. Apa yang dia bilang? Penumpang itu, betul-betul memang ini pilotnya hebat. Itu artinya apa, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian? Itu artinya kita tidak sedang mempunyai tauhid yang ya, tauhid yang lurus itu harusnya dimiliki oleh seorang guru. Jadi tauhid yang lurus, ikhlas, ya. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu kalau dalam Al-Qur'an itu susu, ya, labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Dikatakan susu itu ikhlas, khalisan. Ya, meskipun dia lewat saluran yang juga ya lewat di situ kotoran, tapi dia tetap bersih, khalisan, sehingga sa'igan lisyaribin. Dikatakan susu itu khalisan, susu itu ikhlas, tidak bercampur. Jadi yang membuat kita ini kuat, ya, ketika seorang guru itu memiliki karakter imaniyah, dia ikhlas. Ya. Ikhlas itu bukan tidak digaji. Ya. Ikhlas itu betul-betul murni. Jadi guru, jadi guru. Ya. Jadi pendidik, jadi pendidik. Ya. Jadi jangan 70-30, ya, apalagi 50-50, tidak akan maksimal. Ya. Takwa, as-sidq. Takwa, ya ini salah sebenarnya. Takwa, tidak pakai H. Ketakwaan, ya itu harus jelas. Ya. Bagaimana kita ingin menjadi pendidik yang baik kalau kita tidak memiliki karakter ketakwaan imaniyah. As-sidq, jujur. Ya. Jujur. Jujur dalam apa? Dalam segalanya, bahkan dalam saat ini, mohon maaf, kita kadang jujur kalau kita berada pada posisi yang benar. Tapi kalau kita pada posisi yang salah, kita kadang tidak berani jujur. Ya, jadi dalam semua kondisi kita harus menampakkan kejujuran itu. Ini kalau ada waktu saya ceritakan banyak kisah terkait dengan ini. Ya. Kedua, karakter sulukiyah. Jadi selain imaniyah, sulukiyah. Ya. Apa kurangnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi itu sudah dapat wahyu, dapat mukjizat, dikuatkan oleh Allah. Tapi dalam mendidik, pesan pertamanya Allah SWT, kita baca dalam surah Al-Kahfi, wasbir nafsaka ma'a, bersabarlah engkau wahai Muhammad bersama dengan orang-orang yang yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi, dalam surah Al-Kahfi. Jadi pesannya adalah wasbir ma'a, sabar dalam kebersamaan. Ya, sabar dalam kebersamaan. Jadi harus sabar. Kita mendidik, ya pasti sabar. Harus sabar. Ya, tidak mungkin, tidak akan berhasil kalau kita tidak sabar. Mujahadah. Ya, berkorban. Ya, mujahadah. Ya. Harus inilah jalan jihad kita. Ini jalan jihad kita. Inilah jalan perjuangan kita. Mendidik itu jalan jihad kita. Ya. Inilah yang akan mudah-mudahan ya, kita ini mungkin sholat sunnah kita kurang, puasa sunnah kita kurang, ya. Ya, kadang zikir kita, ya, baca Quran kita. Tapi mudah-mudahan ya, ketika kita memilih jalan perjuangan menjadi seorang guru, inilah jalan kita yang akan membukakan kita mendapatkan kesempatan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini. Jadi ini jalan jihad, ya. Kemudian karakter sulukiyah yang penting juga itu adalah komunikasi. Ya. Ya ini mungkin kisah yang terakhir sebelum saya tutup. Coba baca surah Yusuf itu, ya, surah Yusuf dalam Al-Quran. Ya. Atau baca kisah-kisah pendidikan dalam Al-Quran. Komunikasi itu memang luar biasa. Komunikasi yang efektif. Luqmanul Hakim. Ini terutama bapak-bapak. Luqmanul Hakim, ya. Saya pernah ikut pelatihan. Bahwa penyebab anak-anak kita itu, ya, menyimpang, ya, itu salah satu di antaranya tidak hadirnya komunikasi yang efektif dalam keluarga, ya. Maka kalau kita lihat baca surah Yusuf, surah Luqman, ya, komunikasi itu menjadi sangat penting. Kehadiran orang tua dalam pembinaan anak, ya. Nabi Yusuf itu banyak sekali
Banyak sekali apa kalau istilah anak sekarang dibully. Ya. Tapi komunikasi yang efektif dari seorang bapak hadir dalam kehidupan seorang Nabi Yusuf alaihissalam sehingga betul-betul bisa melewati masa-masa ya masa-masa kritis itu ya. Dan itu kuncinya ada pada komunikasi. Nabi Yakub alaihissalam, Nabi Luqmanul Hakim ya, itu komunikasi. Jadi seorang pendidik harus memiliki kemampuan komunikasi yang maksimal. Yang terakhir saya kira ini jelas ya. Kita hidup di jadi karakter ilmiah, keterampilan, skill kita harus ditingkatkan ya. Kemampuan ilmiah kita juga jangan sampai referensi kita dari sejak kita mengajar sampai sekarang referensinya itu saja. Ya, apalagi kalau ilmu agama alhamdulillah referensinya ya mungkin lebih ini ya, meskipun dalam ilmu agama saja saya mengajarkan ilmu fikih, usul fikih, saya mengajarkan muamalat ya. Itu kan setiap saat ada hal-hal yang baru. Ya harus kita belajar, harus kita upgrade kemampuan ilmiah kita. Keterampilan apalagi? Sekarang ini tidak bisa lagi dinafikan bagaimana ya keterampilan itu menjadi satu hal yang mutlak adanya agar kita bisa eksis dalam dunia pendidikan ini. Saya kira demikian apa yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat terutama buat diri saya pribadi dan kepada bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.